Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Sara dari kelas 1G. Di sini saya ingin menjelaskan terkait bentuk-bentuk korupsi dan contohnya. Di mana korupsi itu sendiri memiliki definisi itu suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu yang pertama, kerugian keuangan negara. Terdapat pada pasal 2 dan pasal 3, yaitu tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan negara. Contohnya, mengambil keuntungan dari pembayaran pajak. Yang kedua, suap menyuap, yaitu tindakan berupa pemberian uang atau menerima uang yang dilakukan oleh penyelenggara negara untuk melakukan sesuatu yang melawan hukum. Contohnya, pejabat pemerintahan yang tertangkap korupsi menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Yang ketiga, pemerasan, yaitu tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangannya untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, dan menerima pembayaran dengan potongan. Contohnya, pegawai kelurahan meminta sejumlah uang sebagai uang administrasi dalam pembuatan KTP. Yang keempat, perbuatan curang, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pemborong ahli bangunan, pengawas proyek, rekanan TNI Polri yang merugikan negara, dan pejabat penyelenggara negara yang menyerobot tanah. Contohnya, pengawas rekanan TNI Polri yang melakukan kecurangan dalam pengadaan barang atau jasa yang merugikan orang lain dan negara. Yang kelima, penggelapan dalam jabatan, yaitu tindakan melawan hukum dalam penyalahgunaan jabatan seperti penggelapan uang dan memalsukan dokumen administrasi. Contohnya, seorang pegawai negeri melakukan penggelapan dengan memalsukan dokumen keuangan. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu penyelenggara negara baik langsung atau tidak langsung turut serta dalam pengadaan barang yang diurusnya dalam instansi atau perusahaan. Contohnya, seorang calon ASN dipermudah dalam seleksinya karena memiliki orang dalam. Yang ketujuh, gratifikasi, yaitu penyelenggara negara menerima hadiah, padahal diketahui hadiah tersebut diberikan sebagai akibat telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Contohnya, pengusaha memberikan voucher belanja kepada PNS karena telah merasa terbantu dalam pengurusan perizinan.